Ya, meskipun perebutan posisi 3 sering disebut-sebut sebagai laga hukuman, tetapi masih ada yang dipertaruhkan, yaitu gengsi dan juga penghargaan individu. Ya. Jadi kalau mau dibilang penting nggak penting, ya tetap penting juga sebenarnya kan. Apalagi nih 2 raksasa Eropa juga, ada Perancis dan juga Inggris. Kalau kita ngomongin soal tempat ketiga, menurut saya lebih pantas dibilang sebagai laga hiburan juga begitu ya. Karena kompetitifnya seharusnya masih ada. Tapi lebih lengkapnya kita bahas langsung ya dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ada Bung Gita dan juga Bung Nigara. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Reza. Om Nik, Bung Gita. Saya langsung ke Bung Gita deh. Bung Gita gimana kalau tadi malah bilang laga ketiga ini seperti hukuman, saya pandangannya lebih ke hiburan aja gitu. Kompetitifnya tetap masih ada gak sih? Sebenarnya kompetitifnya ada buat beberapa negara ya. Contohnya Kroasia tahun 98 ngalahin Belanda karena Kroasia kan dianggap kejutan saat itu ngalahin Jerman di perempat final. Mereka kan kalah di semifinal tapi pasti pengen membuktikan bahwa mereka bisa lah jadi juara 3. Kemudian tahun lalu Kroasia lawan Maroko kan dua-duanya pengen jadi juara 3. Artinya kalau negaranya bukan negara atas sepak bola biasanya ngotot. Kemudian kalau dilihat jumlah gol dari tahun 86 itu kan rata-rata 3,8 gol. Lebih bagus dari final bahkan. Karena final kenapa? Final kan 2 finalis kadang-kadang hati-hati gitu. Makanya hasilnya kadang-kadang 0-0. Baru 2 final terakhir kan hasilnya 4-2 dan 3-3. Ini yang bikin perebutan tempat ketiga tuh masih oke gitu. Apalagi kalau tahun ini akan ada Mbappe yang 8 gol, ada Kane, Bellingham yang 6 gol. Pasti ingin membuktikan bahwa mereka bisa menambah pundi-pundi gol mereka. Tapi perebutan tempat ketiga kan pernah pelatih ini 2 kali tahun 82 86 tuh nggak mau main di perebutan tempat ketiga. Biasalah ya Wangnya bintang kan artinya menolak gitu. Dia lebih ingin duduk di bangku cadangan membiarkan para pemain juniornya yang main. Jadi ada juga penolakan beberapa pemain bintang untuk tidak bermain di perebutan tempat ketiga. Kalau Om Nik ngelihatnya seperti apa? Seberapa penting sih pertandingan perebutan juara 3 ini untuk Perancis dan juga Inggris? Saya kira ini sangat penting bagi Inggris maupun bagi Prancis. Kenapa? Karena orang bisa main ke Piala Dunianya kan susah. Ya kan? Fakta yang nggak bisa kita sanggah gitu loh. Jadi peringkat ketiga ini buat saya ya, tetap merupakan gengsi yang sangat besar. Bayangin kita nomor 3 loh di dunia. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, Reza. Jadi kalau ada orang bilang hiburan, ya nggak apa-apa. Itu pendapat orang kan. Nggak ada masalah juga. Nggak perlu kita perdebatkan gitu. Cuma bagi saya, mau masuk ke Piala Dunia aja susah setengah mati. Nah sekarang dapat peringkat ketiga. Memperebutkan posisi peringkat ketiga, ya luar biasa lah gitu. Karena nomor 4 pun luar biasa gitu. Jadi ini udah yang masuk semifinal ini tim-tim the best of the world gitu. Nggak bisa kita sanggah itu. Gitu loh. Apalagi di dalamnya ada isi perebutan sepatu emas yang masih berpeluang untuk sejumlah pemain. Apalagi itu gitu kan. Itu juga menjadi sesuatu pemicu bagi Mbappe khususnya maupun Kane sama Bellingham. Itu juga menjadi sesuatu yang bukan nggak mungkin bisa mereka raih gitu. Kan ini prestis banget gitu loh. Orang bisa jadi mengantongi mencetak gol terbanyak, dapat Golden Boot, kan luar biasa gitu. Nah sementara orang setengah mati mau ke situ. Halangannya banyak. Kan banyak bintang tuh yang nggak sukses di Piala Dunia. Banyak bintang yang di luar itu bikin gol luar biasa di Piala Dunia nggak berfungsi. Contoh misalnya Ronaldo lah gitu. Ronaldo kan nggak pernah bisa sukses di Piala Dunia. Ya kan, itu fakta yang nggak bisa kita sanggah. Jadi posisi ketiga atau keempat bagi saya pribadi itu sangat penting. Permainannya akan seperti apa nanti? Kalau misalnya final kan pasti banyak perhitungan. Apakah mereka akan lebih loose, lebih bermain dengan tenang begitu tanpa banyak beban? Memang kalau hitung-hitungan itu feeling sex lebih ini. Jadi tadi kalau kita mengatakan banyak ada bintang yang menolak, memang mungkin bisa. Maksudnya mungkin waktu itu dia nggak mau main di situ, memberi kesempatan pada yang muda. Mungkin juga dia ngerasa kecewa. Harusnya gue mainnya di final bukan di sini. Final untuk perebutan juara kan. Jadi itu banyak versi lah ya. Tapi paling tidak posisi ketiga keempat posisi yang terbaik, dan bagi Mbappe, Kane dan Bellingham ini peluang untuk bisa mencabut itu, gelar itu gitu. Iya, Bung Gita, kalau Anda melihat jalannya permainan akan seperti apa? Apakah sependapat dengan Om Nik bahwa tetap akan dilakukan dengan performa yang terbaiknya, atau
justru lebih santai, lebih rileks lagi, tidak ada lagi beban? Harusnya iya ya. Tekanan pasti nggak ada. Nggak seperti mereka main di final. Itu tadi kenapa jumlah gol dari tahun 86 kan 3,8 dibandingkan dengan final yang cuma 2,7. Artinya kenapa? Ini lebih lepas mainnya. Artinya mereka nggak beradu strategi untuk menjaga permainan mereka, tapi mereka lebih bermain lepas. Kemudian sekarang kan Mbappe kalah dari Messi ya. Dengan jumlah assist, gol Ya, sama. ya. Dan Messi kan masih dibilang akan sulit mencetak gol di final. Ini kesempatan Mbappe untuk bikin 1-2 gol. Mereka setidaknya dia gagal bersama negaranya, tapi dia jadi top scorer. Artinya tahun lalu kan dia 4 tahun lalu dia top scorer. Tahun ini kalau top scorer kan itu pertama kalinya ada pemain yang back to back jadi top scorer. Dan ini kesempatan Mbappe. Jadi ya ada gengsinya juga. Contohnya lah tahun 90, Bang Nik kan liput tuh. Italia kalah di semifinal adu penalti dari Maradona dan kawan-kawan. Kesempatan untuk menunjukkan kepada negaranya mereka hebat kan di perebutan tempat ketiga lawan Inggris seperti itu. Dan itu pertarungan tempat ketiga yang bagus sekali tuh. Italia menang 2-1 waktu itu. Oke. Bung Gita, evaluasi apa sih yang harus dilakukan oleh tim Prancis nih untuk memperbaiki permainannya? Kemarin sih Perancis tuh bukan jelek mungkin ya, dibikin jelek sama Spanyol. Bukan dibikin jelek, melempem. Jadi kan kalau sepak bola kan degree of comparison ya. Begitu yang lawannya lebih hebat satu udah. Kemarin kan Spanyol kan emang tukang kontrol ya. Artinya. Ini kalau zaman sekarang tuh mama freak gitu kan ya. Yang kontrol semua kehidupan. Ya mereka 90 menit itu kontrol semua kehidupan. Portugal dikontrol, Prancis dikontrol. Mereka cuman mentok waktu lawan Tanjung Verde itu karena Fosinha yang luar biasa kan. Tapi sebenarnya kan mereka menguasai jalannya pertandingan. Jadi saya lihat sih evaluasinya lebih motivasi mereka untuk pertandingan ini. Kan belum apa-apa Tuchel udah bilang bahwa ini bukan pertandingan yang diinginkan oleh dia karena pertemuan tempat tiga. Dari Perancis nggak ada keluar kalimat itu. Jadi saya pikir motivasinya lebih ke Perancis. Tapi kira-kira apa kelemahan Prancis yang bisa dieksploitasi oleh Inggris dan sebaliknya apa kelemahan atau titik lemah Inggris yang bisa dimanfaatkan oleh Prancis? Kalau kelemahan Perancis jelas yang semifinal kemarin ya. Artinya sisi sayap kiri, back kiri dan back kanan mereka kan gampang ditembus tuh oleh Spanyol. Itu harus dimanfaatkan oleh dua sayap Inggris. Kemarin kan Inggris bikin golnya lawan Portugal itu kan dari sisi sayap juga. Mungkin itu. Kalau Inggris, ya jangan salah strategi aja Portugal. Kemarin kecepatan masukin pemain bertahan. Kecepatan bertahan ya kemarin. Dia bilang kan dia pakai 5 pemain bertahan. Sebenarnya 6 pemain bertahannya. Itu kan mengurangi pemain midfield yang buat bawa bola. Itu yang bikin mereka sebenarnya terlalu percaya diri. Iya, terlalu percaya diri. Udah gol 1 langsung bertahan. Iya. Memang sebetulnya gitu, tapi kan waktunya masih panjang. Itu persoalannya gitu. Cuma kan kita nggak tahu mereka punya pemikiran apa. Cuma analisa kita sebagai orang luar yang ngerasa ngapain kok cepet amat sih merubah posisi baru menang 1, masih panjang, harusnya kan bermain dulu lah yang gitu. Nggak salah sebenarnya Tuchel, nggak salah mungkin dari strategi, tapi jadi kayak apa ya, kayak pelatih kayak kita anak SMA ngelatih, begitu menang kita pakai pemain bertahan, begitu kita ketinggalan lagi pakai pemain penyerang masuk, jadi kayak bingung sendiri. Jadi itu mungkin gini, mungkin inget tahun Olimpiade 56 kita lawan Uni Soviet. Kita kan main 10 orang main di belakang, pakai Soviet bisa 0-0 waktu kita menahan Soviet. Jadi bukan ya hebat kita bisa 0-0 hebat. Cuma kita mainnya emang betul-betul digempur habis-habisan gitu loh. Makanya waktu playoff kita kalah 4-0 nggak pernah diceritain. Yang diceritain itu aja, yang 0-0 lawan Soviet. Indonesia juga hebat maksudnya. Oke, Bung Nik, kalau Inggris sendiri apa aja yang sebenarnya harus bisa diperbaiki dalam permainan nanti? Saya kira saya sependapat dengan Bung Gita ya, karena ini pertandingan lebih rileks, lebih lepas gitu. Jadi saya kira Inggris tetap akan melakukan pressing yang sangat berat gitu kepada lawan seperti selama ini dia lakukan gitu. Cuman seperti apa pertahanan mereka ini juga yang jadi persoalan. Karena kemarin terlalu percaya diri, belum udah nurunin pemain bertahan, ini juga yang akan jadi perbaikan untuk dia. Kalau dia melakukan itu saya kira akan berat juga. Nah, bagaimana karena Perancis ini bukan tim yang abal-abal gitu. Ini sesuatu tim yang ya mereka udah ketemu berpulang kali lah. Berpuluh kali ketemu gitu kan. Jadi mereka udah sama-sama paham lah untuk melakukan sesuatu. Jadi saya kira Inggris akan bermain tetap seperti main-main sebelumnya, melakukan pressing yang sangat ketat kepada lawan. Gitu. Tapi banyak pihak yang menilai sepanjang turnamen kalau dilihat secara kalkulasi performa Prancis ini lebih konsisten dan lebih kuat. Apakah Anda sepakat? Iya betul, saya kira iya. Dan saya melihat meskipun ada Mbappe bukan sentral gitu.
beda dengan Portugal di mana Ronaldo tuh jadi sentral. Ya. Nah, Argentina aja ini kan bagus bener Messi. Messi tuh bisa ngangkat tim loh, gitu. Padahal dia star gitu. Perlakuan di luar lapangan, ya saya menganggap dia nggak sebaik Mental ya. itu. Tapi kalau di lapangan dia bisa ngangkat tim. Nah, karena ini Spanyol sama Inggris, kalau jadi Spanyol, karena Prancis nih dengan Inggris nggak punya bintang yang super gitu. Betul Mbappe bintang, tapi nggak kelas Maldini lah, apa Platini lah. Kalau Platini dulu kan semua orang tahu Platini gitu loh. Kalau sekarang kan Mbappe orang semua yang suka bola aja tahu Mbappe. Kalau yang nggak suka bola kan nggak kenal gitu. Jadi sekarang menurut saya Mbappe tidak akan jadi sentral dan dia akan terus membangun tim. Kolektivitas tim, Kolektivitasnya tinggi. Kedua tim nih menurut saya begitu. Gimana Bu Gita? Ya, kalau Mbappe kan beda dengan Mbappe di Real Madrid ya. Mbappe di Real Madrid itu kayak apa ya? Kayak nggak respect sama pelatih gitu. Ngerasa lebih besar dari pelatih. Pelatih yang kemarin di Real Madrid ya. Itu makanya Jose Mourinho dimasukin ke Real Madrid biar Mbappe-nya nurut mungkin ya. Tapi terhadap Deschamps kan dia nurut. Kemarin kan bukan, saya nggak ngelihat itu keseluruhan seluruh pemain Prancis waktu kalah lawan Spanyol. Memang agak mengherankan, tapi lebih karena luar biasanya Spanyol ya mengatur tempo dan segala macam. Ini kan Inggris bukan kayak Spanyol, artinya ngatur tempo tuh bukan keahliannya Inggris ya, bukan tipenya Inggris. Ya mainnya gini-gini aja. Kayak kemarin kan semua pemain Spanyol tuh kayak ada di mana-mana jadinya ya. Dan Inggris kan nggak gitu. Kemarin lawan Argentina juga kelihatan. Dan Mbappe sama lah dengan Messi bahwa dia kadang-kadang juga bisa memberikan umpan bagi teman-temannya, dia bisa mundur ke belakang. Kalau lihat Messi di semifinal kemarin kan luar biasa, ketinggalan dia malah nggak mau jadi tumpuan utama ya, dia mundur ke belakang, dia kasih umpan. Mbappe kan bisa seperti itu juga. Terus 3 di belakang Mbappe itu kan tukang cetak gol semuanya. Dan rasa-rasanya sih mereka bertiga akan mencoba memperbaiki kesalahan mereka. Ingin membuktikan kepada supporternya bahwa mereka bisa jadi urutan ketiga. Karena urutan ketiga kan terhormat juga. Saya selalu membayangkan kalau kita nih, jadi berandai-andai kita nih jadinya. Kalau kita misalnya masuk ke Piala Dunia terus mengejutkan masuk ke semifinal, terus kalah di semifinal, pasti seluruh orang Indonesia akan mendukung kita untuk jadi juara 3. Iya, gitu kan. betul. Oke, nanti kita juga akan bahas bagaimana lini pemainnya. Iya. Apakah benar-benar akan menghadirkan atau memainkan kembali tim-tim seperti yang kemarin atau akan dirotasi oleh para pelatih. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia, Pak.